Halo Juventini, kembali lagi dengan saya di channel Fansada Juve. Juvetal kali ini kita akan preview pertandingan di leg kedua babak 16 besar Liga Malam Jumat ya, atau di Europa League di musim ini yang mempertemukan SC Freiburg versus Juventus. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah mengklik video ini dan subscribe channel ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari saya yang berkaitan dengan Juventus pastinya. Menjelang laga dini hari nanti ada beberapa rumor yang cukup menarik yang berkaitan dengan Juventus yang akan saya sampaikan, yaitu Adrien Rabiot dikabarkan akan mendapatkan pembaruan kontrak baru dan Paul Pogba kemungkinan besar jika masih belum bisa, kondisi fisiknya masih belum membaik hingga akhir musim, kemungkinan besar Paul Pogba akan dilego di akhir musim. Keputusan yang cukup tepat menurut saya bagi manajemen Juventus memberikan kontrak baru kepada Adrien Rabiot dan membiarkan Paul Pogba pergi jika Paul Pogba menjelang sisa akhir musim ini belum bisa menemukan minimal memulihkan kondisi fisiknya, apalagi Paul Pogba telah memasuki usia 30 tahun. Jadi sangat beresiko Juventus mempertahankan pemain seperti Paul Pogba yang hanya menghuni J medical, yaitu dengan bayaran gaji yang paling tertinggi di klub, di skuad Juventus saat ini akan menjadi pemborosan bagi manajemen Juventus. Jadi memilih Adrien Rabiot dibanding Paul Pogba adalah keputusan yang cukup mudah bagi manajemen Juventus. Jika kita lihat sejauh ini ya, terutama di musim ini, Adrien Rabiot membuktikan diri bahwa dia menjadi atau menjelma pemain kunci di lapangan tengah Juventus musim ini dan menjadi, bisa dikatakan Adrien Rabiot menjadi salah satu top gelandang terbaik di dunia saat ini. Kemudian ada juga rumor bahwa mengatakan kiper Szczesny akan dijual oleh Juventus di akhir musim nanti dan akan digantikan oleh sang kiper Aston Villa yang kemarin juara dunia, yaitu Martinez. Menurut saya pribadi, jika ingin mendatangkan Martinez, lebih baik mempromosikan Mattia Perry menjadi kiper nomor 1 di Juventus. Kenapa? Memang Martinez memiliki status juara dunia, tapi jika melihat tradisi di Juventus, kiper-kiper di Juventus yang bisa bersinar yaitu umumnya atau kebanyakan atau bisa dikatakan semua kiper-kiper legendaris Juventus itu berkeluarga negaraan Italia. Jadi jika ingin mempertahankan tradisi, harusnya Juventus lebih memilih kiper-kiper Italia untuk menjadi kiper nomor 1 di tim atau di skuad Juventus musim depan. Berbicara soal Freiburg versus Juventus, tidak jauh berbeda dari pertemuan sebelumnya di Allianz Stadium di leg pertama. Kedua tim kembali akan turun dengan formasi 3-5-2. Juventus khususnya bisa dikatakan mendapatkan kabar baik juga yang seperti diberitakan oleh beberapa media bahwa Federico Chiesa dan Angel Di Maria kemungkinan besar tidak ikut di pertandingan di Jerman nanti. Tapi melihat skuad yang dibawa Mr. Allegri untuk pertandingan Freiburg, kita lihat ada Angel Di Maria dan Federico Chiesa, dan bisa dipastikan kedua pemain tersebut akhirnya sembuh dari cedera dan bisa dimainkan saat menghadapi Freiburg nanti. Tapi kalau melihat dari prediksi starting line up, kemungkinan Angel Di Maria dan Federico Chiesa akan memulai pertandingan mungkin sebagai pemain pengganti. Karena kalau dilihat dari prediksi starting line up yang dibuat oleh Sky Sport atau Gazzetta dello Sport, Juventus akan turun dengan formasi 3-5-1-1 atau 3-5-2 dengan kiper Szczesny, di belakang ada Bremer, Danilo, dan Federico Gatti yang kemungkinan besar akan mengganti posisi Alessandro yang cedera dan Leonardo Bonucci yang juga cedera. Kemungkinan antara Federico Gatti ataupun Daniel Rugani, tapi kemungkinan besar dari beberapa rumor atau media mengatakan bahwa Federico Gatti menjadi kandidat utama bermain sejak awal dini hari nanti. Kemudian di lini tengah Juventus seperti biasa memainkan Adrien Rabiot, Manuel Locatelli, Nicolo Fagioli, dan di kanan ada Juan Cuadrado dan di kiri ada Filip Kostic. Sedang di depan kembali Dusan Vlahovic akan menjadi ujung tombak dan didampingi oleh pemain muda Italia yaitu Fabio Miretti. Kalau saya menjadi Mr. Allegri, kemungkinan saya lebih memilih memainkan Musekin, atau mungkin untuk mendampingi Dusan Vlahovic saya lebih memilih Mathias Sol. Kenapa? Karena kita lihat di pertandingan terakhir saat di Liga Italia, Mathias Sol berhasil menciptakan gol perdananya di Serie A. Jadi kemungkinan besar untuk
memainkannya sejak awal menghadapi Freiburg mendampingi Dusan Vlahovic, itu akan memberikan kepercayaan diri tersendiri buat Matthias Sol. Dan saya harap Dusan Vlahovic apa ya istilahnya, soalnya kalau berbicara soal Dusan Vlahovic, saya mulai ragu bahwa dia bisa menjadi striker nomor 1 atau menakutkan di Juventus, mungkin di Liga Italia bahkan di Eropa. Melihat mentalnya yang sedang down, Dusan Vlahovic butuh momen yang sangat bagus untuk membalikkan mentalnya tersebut atau kembali ke performa terbaiknya. Karena di pertandingan sebelumnya saat Juventus menang dengan skor 4-2, Dusan Vlahovic beberapa kali gagal menciptakan gol, bahkan melalui titik putih Dusan Vlahovic tidak bisa mendapatkan gol. Jadi harus gimana lagi nih Dusan Vlahovic untuk bisa menciptakan gol bersama Juventus di musim ini. Melihat permainan Juventus di leg pertama saat menghadapi Freiburg dan Freiburg di leg pertama juga, ini akan menjadi laga yang cukup sulit atau bahkan sangat sulit untuk Juventus di leg kedua ini di Jerman. Terlebih mereka bermain away dan kondisi atmosfer di Liga Jerman itu para penontonnya sangat berambisi, sangat ribut, intinya mereka bisa menciptakan atmosfer yang sangat menakutkan untuk tim tamu. Jadi ujian mental ini dan atmosfer di stadion di Liga Jerman itu akan menjadi ujian untuk para pemain Juventus. Apakah mereka mampu melewati ujian ini dan bisa melangkah jauh mungkin atau minimal bisa lolos ke babak 8 besar Europa League musim ini, kita bisa lihat di hari nanti. Tapi kalau ditanya soal prediksi, kemungkinan besar sih kalau melihat dari leg 1, kemungkinan Juventus tidak ingin bermain lebih berani. Kemungkinan Juventus akan bermain sabar, bermain defensif, mengandalkan counter attack. Tapi saya harap Juventus tidak kebobolan ya. Kalau kebobolan mungkin Juventus akan membuat diri mereka kesulitan, karena menciptakan gol di kandang Freiburg itu cukup sulit. Karena kalau kita lihat di Liga Jerman, ketika Freiburg bermain bermain di kandangnya sangat sulit untuk ditaklukkan. Jadi saya harap Juventus ketika ingin bermain defensif dan berhati-hati, saya harap Juventus bisa memberikan serangan balik yang cukup berbahaya agar bisa mencuri 1 gol dan menyelesaikan pertandingan dini hari nanti. Jadi kalau berbicara prediksi, kemungkinan besar Juventus menghadapi Freiburg dini hari nanti akan mendapati hasil imbang, minimal hasil imbang, dan saya berharap Juventus tetap bisa menang ya menghadapi SC Freiburg dini hari nanti. Menurut teman-teman seperti apa jalannya pertandingan dini hari nanti? Silahkan tulis di kolom komentar, kita bisa berdiskusi di sana. Apa kalian setuju dengan undang-undang saya mengenai preview pertandingan dini hari nanti ataupun tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika teman-teman suka dengan konten seperti ini, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan dislike. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton hingga akhir. Sampai ketemu di next video. Fino alla fine, Forza Juventus.